Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam. Ya, Ya. Pak Aziz, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara eksklusif ini ya Oke. tentang pengambilan keputusan berbasis kebajikan universal. Ya, Pak Aziz, kira-kira hari ini ada waktu luang ya? Bisa, mau Ya, silakan. ya, alhamdulillah. Pak Aziz, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke jenengan. Yang pertama adalah Em, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Ya. atas itunya Pak Nunggi. Kalau dilihat dari pertanyaannya, mungkin cara saya mengidentifikasi kasus atau permasalahan yang merupakan dilema atau bujukan moral adalah dengan menentukan apakah variabel dari kasus tersebut termasuk kebenaran melawan kebenaran atau kebenaran melawan kesalahan. Jadi variabelnya adalah benar melawan benar, maka itu dinamakan dilema etika. Namun apabila variabelnya adalah benar melawan salah, maka itu dinamakan rujukan moral. Iya, baik sekali Pak Aziz. Iya. Jadi intinya pada variabel yang menentukan Pak Aziz ya. Ya, Ketika variabelnya itu benar melawan benar, maka kita namakan itu adalah dilema dilema etika. etika, Tetapi ketika variabelnya adalah benar melawan salah, itu adalah rujukan moral. rujukan Nah, moral. baik, pertanyaan kedua Pak Aziz ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau dalam kasus ini, Nggih. saya mengambil keputusan yang di dalamnya sama-sama mengandung nilai kebajikan universal, maka saya akan memilih satu kepentingan yang lebih banyak, memberikan manfaat baik itu untuk siswa maupun lembaga, dengan tanpa memberikan dampak negatif kepada salah satu pihak, dan tentunya dengan tidak mengesampingkan musyawarah dengan pihak terkait. Oke, luar biasa Pak Yes ya. Jadi musyawarah itu menjadi suatu yang sangat Sangat penting penting juga ya, ketika kita mengambil suatu suatu keputusan. keputusan. Dan pertanyaan ketiga Pak Aziz nggih, langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan suatu keputusan? Yang pertama tentunya mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah itu apa permasalahannya, terus kita mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan menentukan siapa saja yang terlibat. Jadi, apakah permasalahan itu di dalamnya terdapat kepentingan yang sama-sama bernilai kebajikan atau sebaliknya. Iya. Selanjutnya, saya memilah mana kepentingan yang lebih memberikan banyak manfaat dengan cara bermusyawarah dengan dewan guru dan pihak terkait. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat menemukan solusi dalam pengambilan keputusan yang tepat. Oke. Baik Pak Aziz, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal efektif yaitu dengan bermusyawarah dan mengidentifikasi dua kepentingan dalam permasalahan sehingga ditemukan kepentingan yang bernilai lebih dan berdampak baik. Baik, ya, Ya. bagus sekali. Berikutnya Pak Aziz, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu adalah kepentingannya itu sama-sama mempunyai nilai bobot yang sama persis. Itu yang sangat-sangat Iya, menantang. iya, iya. Jadi harus bisa lebih bijak lagi. Oke, ya memang terkadang kita itu dilemanya itu karena dua variabelnya yang pastinya adalah sama-sama benar Iya, dan sama-sama persis bernilai sama, sama ya. kebermanfaatnya sama. Oke, baik, terima kasih Pak Jus. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya itu di tempat atau memiliki jadwal yang eh,
spesifik untuk menyelesaikannya. Bentuk prosedur seperti apa yang selama ini Bapak jalankan? Tentunya dalam mengambil sebuah keputusan tidak boleh ceroboh, gegabah maupun tergesa-gesa. Ya. Jadi dengan yang pertama seperti tadi mengidentifikasi kasus, musyawarah dulu, terus menentukan mana yang lebih memiliki nilai kebajikan yang lebih. Sehingga perlu adanya pertimbangan dan butuh waktu yang cukup untuk kemudian menentukan sebuah keputusan tersebut. Oke, tentunya kita tidak gegabah dalam mengambil suatu Iya, keputusan. tidak usah. Karena keputusan itu harus kita pertimbangkan terlebih dahulu, Secara matang. apalagi harus dimusyawarahkan Iya. tentunya. Ya. Pertanyaan terakhir Pak Aziz ya. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan yang di dalamnya adalah dilema etika? Yang pertama adalah keputusan yang akan kita ambil akan memberikan dampak yang positif lebih banyak kepada semua pihak. Jadi keputusannya selayaknya dilakukan dengan musyawarah. Dan yang selanjutnya, keputusan yang kita ambil tidak akan memberikan efek negatif bagi salah satu pihak. Iya, iya. Jadi bisa seimbang. Intinya tidak ada yang Tidak ada yang dirugikan, iya. Betul sekali. Baik, terima kasih bincang hari ini Pak Aziz ya. Iya. Semoga sharingnya bermanfaat bagi saya, Amin. pastinya sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala SDN Kuala Merjo, Kecamatan Nimbang. Dalam hal ini adalah Bapak Romlan SPJ. Assalamualaikum warahmatullahi Salam warahmatullahi. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya. Maaf Bapak, kali ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan tugas dari guru penggerak, Ya. yaitu modul 3.1 ya. Hari ini ada waktu ya Bapak ya? Ya alhamdulillah ya. Baik, nanti ada beberapa pertanyaan Bapak ya. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Kasus-kasus yang ada kaitannya dengan ranah hukum itu masuk ke rujukan moral. Sedangkan kasus yang di luar ranah hukum itu kita sebut dengan dilema etika, atau dengan kata lain kalau ada dampaknya benar satu sisi dan benar di sisi yang lain. Oke, terima kasih. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua adalah selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama memiliki nilai kebajikan. Ya tentunya kita tetap berpedoman pada nilai-nilai kebajikan yang ada, yang di dalamnya ada kebijaksanaan, ada kejujuran, dan ada sisi kemanusiaannya. Begitu. Baik sekali Pak. Pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil suatu keputusan? Dalam hal menyelesaikan suatu masalah atau kasus, ini kita biasanya menggunakan 3 tahap Pak Rul ya. Yang pertama kita konfirmasi dulu kepada yang bersangkutan masalahnya apa, nah gitu. Yang kedua setelah dapat informasi dan konfirmasi kita diskusikan dengan berbagai pihak termasuk stakeholder yang yang berkepentingan dengan kita semuanya karena lembaga. Dan yang ketiga refleksi diri terutama pada kami selaku pimpinan, refleksi kalau kita mengalami seperti itu bagaimana. Nah penyelesaiannya sehingga kita dapat menentukan keputusan yang baik. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh gitu. Ya.
Untuk lebih efektifnya ya kita berkomunikasi. Jadi itu yang membuat kita lebih dapat segera menyelesaikan. Kalau tidak ada komunikasi, wes agaknya berat sekali ya. Intinya kita harus dapat berkomunikasi dengan baik. Ya, jadi komunikasi yang paling penting ya. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Ramlan ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Untuk jadwal tentunya kita nggak bisa ya. Untuk jadwal itu karena kan itu kondisional ya. Nah, cuma kalau prosedurnya ya kita kembali ke tadi 3 prosedur tadi, konfirmasi, diskusi, refleksi, dan penyelesaian masalah sehingga menjadi keputusan yang kita anggap ya yang paling bagus. Terus sekali pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Untuk seseorang ya mesti karena kita lembaga, di atas kita masih ada lembaga yang lain ya, terutama kita itu ada pengawas, ada dinas. Itulah seseorang yang secara rutin kita buat konsultasi untuk menyelesaikan masalah-masalah dilema etika itu. Oke, baik sekali. Dan pertanyaan terakhir Pak Ramlan ya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan dalam etika atau dilema etika itu tadi? Intinya karena itu kita itu ada kasus-kasus ya. Intinya yang pertama itu tetap mengedepankan atau menjalin komunikasi sebaik mungkin antara berbagai pihak. Yang setelah komunikasi yang baik, tentunya yang kedua adalah bekerja sama kembali. Nah, jadi komunikasi dan kerjasama itu menurut kami yang menentukan untuk penyelesaian kasus yang ada. Karena kita di dunia pendidikan ya meminimalisasikan kasus-kasus baik dilema etika maupun tujuan moral itu seminim mungkin tidak terjadi. Dengan dengan syarat tadi komunikasi dan kerjasama yang baik di antara kita semua. Jadi kata kuncinya adalah komunikasi yang baik, kemudian kolaborasi yang baik juga. Baik Pak Ramlan, terima kasih atas sharingnya yang luar biasa ya. Semoga bermanfaat bagi saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.